Cangkir ini. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau boleh tahu ini apa sih resepnya biar ini Mas? Karena saya sendiri luar biasa di Cangkir ini. Oh gitu. Alhamdulillah Pak Haji. Di sini saya resepnya yang penting bahagia. Oh iya. Konsepnya Kebahagiaan bahagia, harus nyaman gitu ya Pak Haji ya. Jadi buat tamu-tamu itu lebih nyaman. Nyaman karena lihat Bu Haji kelihatannya luar biasa gitu berbeda dari yang lain. Sehingga saya juga termotivasi datang ke sini. Dek, boleh minta menunya. Bapak biasa suka di sini kalau mampir minumnya adalah kopi Vietnam drip. Wah, luar biasa sih kalau itu. Jadi itu semenjak dari tahun 2012 saya buka itu saya dengan konsep manual brewnya itu yang terkenal tuh dengan Vietnam ya, dripnya. sama saja saya minum kopi drip itu ingat Bu Haji, selalu manis. Alhamdulillah. Pesan ya Mbak, Vietnam drip 1. Bu Haji barangkali mau nemenin saya. Boleh Pak Haji. Baik Pak, tapi ini kebetulan sekali nih Pak, Bapak ada di sini. Betul. Kita mau sambil ngobrol-ngobrol. Boleh. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol langsung ke atas aja Pak? Oh, siap. Sambil nunggu minumnya nanti Siap. disediakan. Oke Pak, mari Pak kita ke atas. Oke Pak Haji. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial di sini, Rif. Iya, Ini ada. spesial banget. Oh, Spesial banget. aku baru nih di Cilegon nih soalnya. Iya, ini famous banget di Cilegon. Ini pengusaha sukses banget di Cilegon. Wah. Sudah ada Bapak Haji Iye. Yeay. Ini nonton kayak baik banget deh. Nonton kayak baik banget deh. Ini kayak kita lagi ada di luar ya. Banyak audiensnya. Iya benar. Selamat datang Pak Haji Iye. Iya, kita ngopi lagi di Cangkir nih ngopi nih. Iya benar banget. Tadi kita barusan pesan kopi Vietnam drip. Ini adalah kopi kesukaannya Pak Haji Iye. Ya. Ih, dia kalau pesan sini pasti Vietnam drip. Oh, iya. Karena ini manual brew-nya katanya tadi dijelasin sama Bu Diana ini oke banget. Paling enak ya. Enak. Beans-nya juga enak ya. Banget. Oke, Pak Haji Iye, Ya. sehat Pak? Alhamdulillah. 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 Sehat. Ini Pak Haji Iye ini pengusaha yang ada di Kota Cilegon dan ini juga pengusaha sukses yang ada di Kota Cilegon. Ini boleh dong Pak kita ngobrol-ngobrol mengenai masalah Boleh. pengusaha sukses yang dari Amin. Kota Saya juga Cilegon. pengen jadi pengusaha soalnya. Nah, Siap. punya usaha apa lo kira-kira? Jual anak ayam gitu. Ah, iya, ya gue udah kaget deh, anak ayam ternyata ada ujungnya ya. Ya gimana Pak Haji ya? Ya, kalau berbicara pengusaha, Ya. saya kira setiap orang atau manusia wajib usaha. Iya. Karena untuk menjalani kehidupan, kita tanpa usaha katanya sulit untuk menjalankan kehidupan. Wajib hukumnya usaha. Dalam Wajib. hal apa saja Wajib. usaha. Benar. Juga kalau mau dapet cewek harus usaha. Harus usaha. Iya sih, jomblo lagi. Kasihan Sedih ini banget. jomblo. Pak Haji, tapi aku mau nanya, Pak Haji itu kan maksudnya gini, kan nggak ujuk-ujuk brojol langsung jadi pengusaha kan? Oh iya. Gitu dia. Nah, aku pengen tahu Pak Haji nih awalnya apa kerja dulu, misalnya kayak saya jadi buruh dulu gitu kan, atau gimana gitu kan? Atau awal karirnya itu seperti apa ya? Ya, setiap orang pasti lahir itu dari dunia tidak semua serba ada. Oh. Pasti menjalani satu proses kehidupan. Oke. Lebih-lebih adalah Pak Haji bisa dikatakan sebelum Cilegon ini kan Kabupaten Serang yang mungkin Pak Haji lahir di satu daerah perkampungan. Di mana Pak Haji? Tepatnya di Kampung Cilodang, di desanya Gunung Sugih, Kabupaten Serang pada saat Oh, itu. masih masuk Kabupaten Serang. Kalau Pak Haji ya hidup ini cukup lama sebenarnya. Lahir si Pak Haji 61, tahun 61, sekarang pun usia sudah 61 tahun. Luar biasa. Ya, dengan hidup di kampung, pendidikan pun masih kurang pada saat itu. Tapi dengan kegigihan, dengan motivasi diri untuk bagaimana hidup bisa katakanlah bisa menjalani kehidupan, belajar daripada
memotivasi diri, melihat kacamata dari kesuksesan orang lain. Yaitu pun proses. Bisa dibilang ya susah dulu lah. Artinya apapun pada saat itu Pak Haji memang orangnya agak kreatif. Pertama Pak Haji itu sekolah juga hanya tempat SLTA Pak Haji pada saat itu. Di mana Pak Haji? Di Serang. Oh, di Serang. Tapi hadirnya industri di Kota Cilegon itu malah menjadi satu tantangan. Sehingga karena di wilayah Pak Haji itu hadir dengan industri, sehingga masuklah jadi karyawan kasar. Bersapai pada saat itu sangat luar biasa. Pak Haji masuk itu menjadi office boy. Dari office boy yang sehari-hari Pak Haji menghadapi kantor zaman dulu itu adalah bukan kantor yang sifatnya kantor sementara, dan tanah merah segala Pak Haji nyapu sampai ngepel, ya bukan ini office boy. Bahkan yang lebih ironisnya Pak Haji ini, kalau ada orang masuk ke toilet buang air kecil nggak tahu habis makannya, yang dimarahin tuh Pak Haji. Oh, kalau misalnya ada kotor gitu. Ya, di situ kadang-kadang nangis batin Pak Haji pada saat itu ya. Tapi dari situ Ya, Pak ya di situ bermulanya. alhamdulillah step by step Pak Haji jadi karyawan, jadi ini alhamdulillah menjadi pengusaha. Oh, jadi Itu pun belajar ikut dengan saudara pada saat itu, tapi kita tidak fokus untuk bekerja, tetapi kita belajar dari ilmu yang mereka terapkan itu. Di situ belajar sampai bisa pinjam perusahaan. Pak Haji mencoba-coba sehingga menjadi apa istilah kecil-kecilan lah, borong-borongan. Ya alhamdulillah Pak Haji bisa. Ya belum besar sih pada saat itu. Pak Haji punya karyawan sampai 300 orang. itu udah gede Pak Haji. Ya, di tahun 97 karena ada proses pemilihan kepala desa pada saat itu, Pak Haji didatangi oleh masyarakat untuk ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pak Haji ikut pada saat itu, alhamdulillah menjadi kepala desa Gunung Sugi sampai 10 tahun pada 10 tahun, saat 2 itu. periode berarti. Ya bisa dibilang itu. Nah di situ Pak Haji mulai berpikir, karena Pak Haji dulu sebagai karyawan kepala desa, tapi tetap Pak Haji sudah banyak kenal dengan perusahaan. Pak Haji bikin perusahaan. Nah, perusahaan Pak Haji itu yang dijalankan oleh masyarakat, karena Pak Haji membina teman-teman. Karena Pak Haji kepala desa, untuk bagaimana potensi di wilayah itu adalah industri, sehingga Pak Haji membuat perusahaan kita berikan kepada teman-teman. Alhamdulillah yang sekarang mereka sudah menjadi benar-benar orang yang sukses lah, pengusaha. Oh, Itu tahun gimana tuh caranya Pak Haji? Maksudnya ketika Pak Haji bikin usaha biasanya ya, misalnya saya jadi pengusaha nih, tuh terus kan saya nih yang jalanin, oh gue maunya gini. Nah kalau Pak Haji lebih ke masyarakat, karena Pak Haji punya tanggung jawab yang lain, harus dengan masyarakat. Banyak program yang harus bagaimana selain memajukan masyarakat di bidang usaha, tentunya di bidang pembangunan yang lain, Pak Haji juga harus jalan. Jadi dua-duanya tuh jalan, alhamdulillah. Padahal Pak Haji menjadi kepala desa itu tahun 98, itu pada zaman krisis moneter sedang berjualan. Iya, parah-parahnya. Ya alhamdulillah. Tapi ini Pak Haji malah justru membina ya. Jadi membina ke masyarakat. Ya, Jadi membina supaya masyarakat. mendapatkan pekerjaan. Bahkan Pak Haji itu pada saat itu membentuk satu wadah, karena bagaimana membina masyarakat sehingga paham dengan adanya industri, membentuk organisasi pengusaha namanya Badan Koordinasi Pengusaha Gunung Sugi, BKPGS. Koordinasi Pengusaha Gunung Sugi. Gunung Sugi yang alhamdulillah sekarang ini anggotanya sudah 65. Itu berarti perusahaan. 65 pengusaha semua ya? Alhamdulillah mereka adalah direktur, masing-masing sudah punya perusahaan. Saya boleh masuk gak Pak Haji? Boleh. Tapi jadi office boy dulu. Ya, setelah itu Pak Haji ya nasib yang menentukan, melangkah di tahun 2004 itu adalah Pak Haji masuk ke anggota dewan sampai 2019 ya kalau nggak salah. Jadi 2 periode. Tadi Pak Haji dari 2004 sampai 2019, jadi 2 periode. 2 periode ya? Ya, jadi usaha alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada. Karena Pak Haji, mereka paham, dekat Pak Haji bukan semata-mata Pak Haji karena mengagungkan sebagai pejabat, tetapi tetap usaha secara profesional. Mereka sampai saat ini baik,
ya Pak Haji masih diberikan porsi secara profesional adalah usaha. Ya alhamdulillah, bukan sombong ya hidup Pak Haji untuk sekedar menghidupi keluarga, ya alhamdulillah masih. Ini keren banget nih Pak Haji nih. Jadi mulai dari tadi office boy kan tadi Pak Haji udah kasih tahu, terus naik ke kepala desa, terus jadi DPRD Kota Cilegon ya Pak ya, benar ya Pak? Kalau nggak salah dari tahun 2004 ini 2004 ke 2009, 2009 ke 2014 ya benar, ini 2 periode. Ini kira-kira ada apa namanya Pak ya? Ada kesan-kesannya nggak sih Pak kalau misalkan selama Bapak di DPRD ini untuk menjalankan usahanya itu biasanya kan kalau misalkan sudah menjabat terus ada usaha di luar, nah ini kan suka berbentrokan tuh Pak. Ini seperti apa Pak? Kalau Pak Haji sih menjalankannya jujur sampai saat ini Pak Haji walaupun pada saat itu menjadi pejabat DPRD tidak ada pernah satu korelasi usaha di pemerintah, tidak ada. Dan itu yang menjalankan orang-orang Pak Haji yang di swasta pada saat itu. Sampai sekarang masih ada. Jadi tidak berbentrokan ya Pak Oh, ya tidak dengan jabatan ada. yang waktu itu dijalani. Tidak ada, karena Pak Haji fokus sesuai dengan jabatan Pak Haji sebagai wakil rakyat, fokus untuk bagaimana memperjuangkan nasib masyarakat khusus Kota Cilegon. Yang masih teringat sampai saat ini adalah Pak Haji di DPR itu di periode pertama adalah Komisi 1 di bidang pemerintah, yang sampai sekarang menjadi PR itu adalah Perda 1 tentang pelabuhan, dan Perda Diniyah itu adalah hasil karya Pak Haji dan teman-teman. Waduh, tepuk tangan dong, boleh dong ada di sini. Banyak ya, kalian bertiga doang. Kita bertiga doang, tapi ini banyak suaranya. Tapi ini Pak Haji, jadi Rip, ini Pak Haji ini bukan cuma di DPRD, tapi beliau ini adalah Dewan Pertimbangan di Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Yang pastinya kalau pengusaha ini pasti wajib dong yang namanya masuk ke Kadin, karena ini adalah organisasi perusahaan. Nah ini Pak, gimana nih Pak? Ya kalau Pak Haji di Dewan Pertimbangan 2 kali Pak Saroji dalam 2 periode, Pak Haji di posisi di Dewan Pertimbangan. Oke, 2 periode juga, oke. Ya, dan untuk bagaimana pengusaha, saya kira Kadin adalah satu lembaga yang yang resmi ya dari pemerintah, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Artinya di sini tentunya Kadin harus punya peran penuh terhadap daerah masing-masing sesuai dengan potensinya. Tinggal bagaimana antara pemerintah dan Kadin dengan masyarakat yang pengusaha ini harus bersatu. Dan harus memahami sehingga tidak muncul suatu ego-ego sektoral, ego-ego pribadi sehingga banyak hal yang tertinggal. Satu sisi ingin usaha yang maju, satu sisi untuk bagaimana membangun Kota Cilegon ke depan lebih baik. Bagaimana kalau kita tidak bersatu? Kalau mengedepankan ego pribadi masing-masing. Jadi kalau aku punya usaha nih, terus bisa gak langsung masuk Kadin atau gimana gitu? Oh, itu wajib hukumnya, karena Kadin itu harus mengeluarkan satu surat gitu kan. Kadin itu sebagai mitra atau anggota daripada Kadin, itu wajib. Sehingga pengusaha ini adalah secara selain daripada dokumen yang lain, secara legal formal itu diakui oleh Kadin ini adalah oleh pemerintah. Nah ini, kalau sekarang ini andaikan ada pengusaha atau perusahaan yang tidak menginduk Kadin, itu adalah sifatnya liar, kasarnya legal gitu secara organisasi. Baik pengusaha yang level tinggi maupun yang kecil itu harus dinaungi oleh Kadin. Jadi kita harus daftar nih ke Kadin. Harus daftar, wajib hukumnya. Jadi anak ayam itu kan Oh iya. Kadin ya? Bisa iya. Itu. Bisa. Jadi kayak berarti Kadin ini seperti jembatannya antara pemerintahan dengan para pengusaha. Masyarakat. Jadi jembatannya Kadin ini betul. dan juga dengan masyarakat Betul. tentunya ya. Jadi Oke. itu. Jadi wajib. karena negara kita kan negara hukum, daerah kita juga negara aturan. Nggak bisa orang berbuat sekehendak dirinya kalau bidang usaha, lebih-lebih terkait usaha kan gitu kan, ada sangat kepentingan yang sangat luar biasa yang sifatnya untuk bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat, pengusaha, Kadin dan pemerintah, khususnya Kota Cilegon. Disinilah untuk Cilegon lebih maju ke depan. Semoga maju ya untuk Kota Cilegon ya. Tapi ini mengenai Kadin ini Pak, saat ini kan ketua Kadin Cilegon ini dijabat oleh Abah sih. Kita kenalnya Abah ya. Pak Saroji ya. Saroji. Nah, ini
seberapa kenal dengan sosok beliau nih, ya sosok Abah Sahrudji? Kalau berbicara saya Haji Iya. Y dengan Iya. Pak Sahrudji, bukan kenal beliau sebagai ketua Kadin, Oh, karena sama-sama punya sejarah. oke. Gitu. Diseru Dari nih, mana seru tuh? nih. Dari mana? Ya, seru nih. sejarahnya beliau juga pernah menjabat sebagai kepala desa di Suralaya ya, desa Oke, dari Suralaya. Suralaya Merak. Suralaya, tapi kalau Pak Haji lebih dulu. Kalau Pak Sahrudji adalah kepala desa Cilegon, langsung dilanjut. Kalau Pak Haji dulu dari Serang sebelum ada pemekaran antara Cilegon dengan Serang. Serang dengan Cilegon sebelum kota Cilegon adalah kota administratif dulu. Jadi kalau Pak Haji itu dilantiknya 2 kali, di Serang dilantik, Di Cilegon di juga. Cilegon dilantik karena pengukuhan pindahnya ke Cilegon. Iya, Pak. Nah di situ kenal Pak Sahrudji sebagai kepala desa. Alhamdulillah hubungan secara pribadi dan sebagai kepala desa juga kita punya wadah peguyuban kepala desa. Ada grup WA-nya gitu. Ya, waktu itu belum ada WA, masih BlackBerry ya sama SMS ya. Dan kalau Pak Haji tahu Pak Sahrudji luar biasa orangnya tanggung jawab gitu. Dan memang sesuai dengan posturnya, orangnya ya siapa yang nggak melihat Sahrudji itu memiliki kemampuan yang luar biasa gitu. Itu dan setelah itu dari kepala desa Pak Sahrudji masuk di DPRD gitu, sama-sama di DPRD. Cuman Pak Sahrudji 1 periode, Pak Haji 2 periode. Berarti emang Gitu. udah istilahnya kalau anak muda sekarang udah CS ya. Oh, CS banget sampai sekarang kental, gitu CS loh. kental. Gitu. CS. Jadi ya, harapan kita dalam hal ini kembali kepada Pak Sahrudji sebagai ketua Kadin, ya namanya Kadin juga sebagai jabatan politik. Ayo kita teman-teman pengusaha nih yang sekarang ini kita berpikir untuk diri sendiri, masyarakat, untuk kota Cilegon bagaimana. Ya kuncinya tadi kita harus sama-sama untuk membangun Cilegon. Pak Haji, kalau misalnya Arif mau jadi pengusaha, misalnya jualan online gitu kan, misalnya ada Tokopedia, ada Shopee, siapapun bisa jadi pengusaha kan ya sekarang. Bisa. Ya? Nah, kalau dari Pak Haji sendiri, apa sih yang bisa dikasih advice ke Arif nih? Misalnya mau mulai usaha Arif, mulai usaha gini-gini atau gimana gitu, nah, Arif pengen tahu nih gitu biar bisa sukses juga kayak Pak Haji. Semua orang pasti pengen arahnya ke sana, pengen usaha dan sukses. Tapi yang pasti harus belajar lebih dulu. Karena skill itu adalah menentukan. Selain daripada yang lain gitu kan. Karena kita diberikan modal sebanyak mungkin, kalau kita malas belajar, tidak memiliki skill, saya kira harapan saja. Tetapi kalau kita belajar, kita sudah paham itu bagaimana yang kita pahami, kita jadikan satu profesi sehingga berusaha di bidang tersebut. Ya tentunya ya kembali lagi kita ini negara hukum dan harus didukung oleh dokumen-dokumen ataupun perizinan-perizinan. Oh, itu penting juga. Itu ya, pasti. Ya di samping itu juga ya kalau modal sih kalau menurut Pak Haji nggak sulit sih zaman sekarang ini. Nggak sulit. Asalkan kita dapat kepercayaan, dapat SPK, bank nunggu kok sebenarnya. Tapi Arif kadang takut gagal Pak Haji. Ya itu ya sudah pasti, orang takut gagal, saya kira itu bagus daripada kita terlalu yakin tapi tidak memberi kegagalan, bahkan hancur bukan gagal nantinya. Jadi kita harus hati-hati. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya Arif usaha nih Pak Haji? Terus ya kan usaha ada sukses ada enggaknya ya. Ya. Nah terus tiba-tiba ya katakanlah kurang berjalan nih usaha Arif gitu, mungkin nggak bisa disebut gagal. Nah pada titik itu Arif harus ngapain ya kira-kira kalau dari Pak Haji? Ya itu tadi, usaha dan doa kalau orang hidup itu. Jangan meninggalkan usahanya, semaksimal mungkin doa pun. Karena kita hidup ini penuh ujian. Tidak semua orang punya keinginan dibekali dengan kecukupan. Kalau doanya kurang, Allah juga menguji. Tapi kegagalan itu adalah suatu guru kan gitu, satu ilmu. Tapi kita coba lagi, insya Allah gitu loh. Dan semua tidak ada yang berjalan mulus gitu, pasti ada ujian gitu. Intinya mau belajar, doa dan usaha. Ya kita paham lah, karena kita walaupun orang kecil pernah punya pendidikan, mungkin apalagi sekarang di media cukup luar biasa, itu juga satu guru untuk kita. Jadi orang baik yang sebenarnya yang seharusnya. Tidak ada orang hebat di dunia ini kecuali orang yang baik. Saya kira itulah. Berarti istilahnya usaha di buminya jalan, usaha di langitnya. Oh pasti, karena hidup ini kita ini siapa yang menciptakan dan punya pertanggungjawaban, kan gitu kan. Aduh, Rik, ternyata
trik Iya, udah buat tadi. jadi sukses. Oh iya, kunci Itu sukses apa sih. nih, Bang? Kunci sukses. Kunci sukses. Ada kalau kunci sukses Nah, menurut gimana, Pak Pak? Haji. Gimana, Pak? Nah, kunci sukses itu sebenarnya pertama manusia itu harus jujur. Kedua harus punya keberanian mental. Oh. Nah, ketiga juga harus punya kejujuran, keberanian, terus apa lagi skill itu pasti. Doa juga. Ya, doa itu pasti. Insya Allah suatu saat manusia akan ketemu dengan titik kesuksesan itu. Tapi kalau satu saja tidak dijalankan, contohnya kita punya keberanian, tapi nggak punya skill. Pak Haji pinjam mobil dong, sayang, tiba-tiba nabrak, besok nggak bakal dikasih lagi. Gitu. Jadi dasarnya kita harus punya kemampuannya dulu ya. Oh iya, Punya itu skill pasti. dulu. Ya belajar lah semua itu kan kita juga nggak ada orang yang diberikan ilmu kecuali hidayah Allah memberikan itu juga nggak semua orang. Kita harus belajar apapun baru kita tahu dan kita baru jalankan insya Allah. Siapa Itu. jadi pesannya keren banget. Jadi buat warga Cilegon yang mau mulai usaha intinya jangan takut ya Pak. Jangan ya? takut, Harus jangan punya takut. kemampuannya dulu. Iya. Kira-kira mau usahanya apa? Betul, skillnya seperti apa, betul. baru Iya. beri tekad. untuk Ya maju harus ya, Pak, ya? itu. Besok sukses udah gue nih. Amin. Itu. Waduh Pak, dicoba Iya. dulu nih Pak kopinya Oh Pak, iya. dari The Cangkir Pak. Iya, ini luar biasa ini Aduh, kopi enak cangkir banget. ini. Iya. Pak Haji ini bukan orang yang baru di sini, sangat luar biasa. Apalagi tadi ketemu dengan ownernya. Ini yang biasa kopi ini pahit, jadi karena ketemu Bu Haji manis sekali kopi. Ini. Yang cantik itu banyak. Iya, betul. Sukses ya buat Ibu Diana ya yang punya kopi ini. Jadi lain kali kalau saya mampir sekali-kali gratis. Iya, udah manis loh. Luar biasa. Dan nanti saya akan promosikan ke teman-teman saya. Saya bilang ada kopi yang di Cilegon tuh Cangkir. Selain kopinya enak, juga pemiliknya cantik luar biasa. Aduh. Iya, boleh kan memuji tidak untuk memiliki kan? Gitu. Tapi ya kalau Allah menentukan ya siapa tahu itu rahasia kan gitu. Bisa sih, bisa. Lagi, Jadi- Arif mau nanya, Iya. kan biasanya ya Pak Haji kan ya udah sukses, udah istilahnya udah Arif tuh udah ngelihat Pak Haji tuh udah dari sosok yang jadi panutan lah gitu. Nah, Pak Haji Amin. sendiri punya gak sih sosok panutan selama ini untuk Pak Haji dalam berusaha atau dalam menjalani hidup gitu? Nah itu Pak Haji biasanya kan orang butuh role model gitu kan. Iya. Pak Haji tuh ada gak sih Pak? Ya kalau dibilang panutan gak ada lain orang tua Pak Haji. Oh, orang tua. Ya sebelum Pak Haji menjadi seperti ini adalah didikan orang tua. Itu. Dan orang tua itu menurut Pak Haji lagi kecil takut dengan orang tua. Ternyata begitu dewasa terasa sekali apa yang orang tua berikan saran dan kadangkala dengan amarahnya ternyata itu baik semua. Kalau dulu orang tua Pak Haji pengusaha juga. Bukan, kalau dulu bukan pengusaha, lebih identik dengan zaman dulu tuh jawara Bapak Pak Haji Wih. itu. Dan alhamdulillah Bapak Pak Haji itu namanya Haji Abdul Muin. Beliau adalah salah satu orang yang ada di Anyer itu dulu, kepala centeng Trikora dulu. Bisa silat berarti. Ya, kalau silat mungkin ya orang zaman dulu itu ya Pak Haji seperti juga itu. bisa silat. Insya Allah. Asik. Untuk yang orang yang nggak baik pasti Pak Haji larang. Tapi kalau nggak orang yang baik pasti Pak Haji peluk. Oke Pak Haji, ini mengenai masalah pengusaha Cilegon nih Pak. Ini ada pesan nggak sih Pak untuk para pengusaha muda di Cilegon, terutama ya tadi kan Arif kan Ya. nanya anak-anak muda sekarang milenial segala macam itu kan lagi mencoba untuk berusaha menjadi pengusaha. Oh dan iya. bisa menjadi pengusaha, nah, itu dia. Saya kira kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang udah ke Cilegon, yang namanya pengusaha itu luas ya. Jangan terobsesi apa yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa Cilegon ini adalah salah satu daerah yang padat dengan industri. Dan industri ini tidak akan bisa menampung secara maksimal tentang masyarakat kota Cilegon. Tetapi harus bagaimana jadi pengusaha memiliki satu kreatif, usaha itu banyak.
Ya tadi itu contohnya kayak Bu Haji jualan kopi itu juga pengusaha, jualan makan itu jualan ayam tadi juga pengusaha kok. Tetapi bagaimana kalau di industri? Artinya industri ini terbatas, lebih-lebih industri sekarang ini kan industri teknologi. Sehingga kalau tidak punya kreativitas, masyarakat Cilegon khususnya adik-adik milenial sekarang ini sempit kita untuk mencari kehidupan di bidang usaha ini. Saya kira kalau berbicara usaha itu luas. Kasarnya jual pohon pisang juga itu selama itu Usaha. kreatif kita bisa untuk bagaimana menciptakan suatu produk gitu kan. Saya kira itu pengusaha bisa berkembang. Ada cerita zaman dulu orang pemungut puntung aja bisa jadi Oh, bos iya. kan gitu kan. Itu Rokok zaman ya, zaman dulu. ya, Haji. Itu kan. Jadi gitu Rip, kalau misalkan mau usaha nih buat anak-anak muda, ini kita harus bikin sekreatif mungkin ya Pak Haji ya. Oh iya. Aduh, lu tadi kreatif. Anak ayam nanti diwarnain, Iya. jual di SD. SD 05 pagi biasanya jualnya. Oh iya Pak, ini mengenai ngobrol-ngobrol masalah usaha dan juga pengusaha. Ini sebenarnya apa sih yang bisa diberikan para pengusaha tersebut ataupun kontribusinya untuk kota Cilegonnya? Ini kira-kira apa nih Pak Haji? Ya kalau saya kira ini berbicara belum pengusaha sebagai masyarakat ya. Saya kira harus peduli untuk bagaimana kota Cilegon ini sesuai dengan harapan kita. Lebih-lebih Cilegon ini kalau berbicara pengusaha sangat peluang besar sekali. Karena di Cilegon ini industri besar, industri raksasa itu hadirnya di Cilegon. Minimal untuk kontribusi masyarakat Cilegon supaya dinilai positif, dinilai mampu. Jadi untuk bagaimana mereka peduli terhadap masyarakat, bisa memberikan kontribusi pemikiran dan belajar, sehingga bukan masuk mencari kerja itu dengan gaya-gaya preman, dengan pemaksaan, intimidasi, sehingga kita harus jaga. Karena Cilegon ini harus kita sayangi, karena satu daerah yang harus kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Iya. Artinya itu salah satu kontribusi, apalagi bisa perusahaan atau industri menganggap mampu oleh masyarakat Cilegon, artinya pribumi dalam hal ini, mereka bisa kerjasama dengan baik. Pengusaha ini bisa mewakili untuk bagaimana bisa merekrut atau meng-hire daripada tenaga di masyarakat kota Cilegon. Ini artinya ini salah satu kontribusi, salah satunya untuk bagaimana mengurangi pengangguran yang mereka butuh hidup. Jangan sampai ada istilah ayam mati di tengah lumbung. Nah, kami inilah pengusaha-pengusaha inilah harus memiliki pemikiran yang baik, yang positif, bukan hanya untuk diri sendiri. Iya. Untuk bagaimana selain mendapat profit, keuntungan, tapi bagaimana juga bisa membantu terhadap masyarakat, bisa memberikan jalan untuk mereka bisa kerja di itu. Ya tentunya atas dorongan atau motivasi dari kita. Itu, ini harusnya, apalagi ada kontribusi hal-hal yang lain dari mereka punya keuntungan, paling tidak menyisihkan. Iya. Apalagi walaupun tidak tiap hari ada momen-momen tertentu, Ada CSR-nya. itu mereka hidup di tengah industri, merasakan adanya industri ini. Ya mudah-mudahan mereka bisa berpikir seperti itu. Jadi kita hidup ini, apa yang kita dapat ini belum tentu milik kita semua. Iya. Masa makan pisang sampai harus kulit-kulitnya kan gitu kan. Cilegon ini kalau tidak salah hanya 190 km ya Pak, siap. 17.000 kecil gitu. Penduduknya hanya 360.000. Itu kalau siang hari. Karena banyak pekerja yang dari Jakarta ke Cilegon. Iya. Artinya dengan PAD yang seperti ini, apalagi kalau PAD ini pengelolanya luar biasa, mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kita bagi rata-rata, masyarakat Cilegon itu udah punya gaji 3 juta sebenarnya. Oh, saya jadi orang Cilegon aja deh. Ya, itu. Ya, karena Pak Haji bisa mengatakan, oh siap. Jadi itu. Sebenarnya Cilegon tuh harusnya sejahtera, tidak ada orang yang berteriak sebenarnya. Harusnya siapa? Dari pembagian saja gitu, harusnya masyarakat Cilegon itu sudah memiliki satu kepala dari database yang ada itu 3 juta. Tapi pada kenyataannya itu tadi ya,
Itu loh. Allah bisawab, mungkin ini lagi ujian Allah ya. Mudah-mudahan ke depan titiknya kan kita bisa ketemu. Kenapa Pak Haji mengatakan itu? Salah satu orang yang mungkin punya kepedulian, punya pengetahuan tentang kota Cilegon. Kalau menurut Pak Haji, Cilegon tuh butuh pengusaha yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau butuh ya yang profesional sebenarnya. Yang profesional, karena orang usaha ini harus melihat daripada profesionalisme, dari dokumen, dari kemampuannya secara material juga, kan gitu kan. Dan sudah maju sebenarnya, gitu loh. Orang Cilegon sudah banyak S1, S2 sampai S campur barangkali. Cuman kembali lagi kan gitu kan. Dari kesiapan batinnya ini kebanyakan masih antara satu dan yang lainnya masih ada satu kepentingan yang belum kita bisa sinkronkan. Tetapi dengan kondisi ini memang kita harus sabar, tetapi tidak harus meninggalkan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Cuman jangan juga terpengaruh dengan kondisi ini kita melakukan sesuatu yang nggak baik, karena efeknya nanti yang rugi adalah kita. Tetap kita usaha, kita berdoa, pasti Allah ada jalan nanti untuk kita. Karena yang susah ini bukan hanya Pak Haji ataupun Arif ataupun dia, juga semua sama. Pasti ada satu perubahan yang dari biasanya. Kita berikan satu nikan kepada masyarakat yang mudah-mudahan kondisi pandemik ini akan kita berlalu sehingga kembali normal. Dan tadi Pak Haji katakan Cilegon ini adalah suatu peluang yang sangat besar untuk kota Cilegon. Semua ada di sini. Tinggal bagaimana masyarakat, kalau sesuatu yang sudah terlewati, sudahlah. Kita berpikir secara normatif, punya pikiran yang sehat. Yuk kita bagaimana hidup adalah satu bersama. Karena ada satu peribahasa mengatakan, atau filosofi ya, artinya lidi saja. Kalau kita gabung, kita bisa buat melakukan sesuatu. Tapi kalau satu atau masing-masing itu nggak akan kuat. Jadi kuncinya bersama ya? Iya, bersama. Pemerintah juga dalam hal ini, karena kami adalah tumpuannya kepada pemerintah, saya tidak menyebut itu apa. Ya harus bagaimana mereka menjadi pejabat itu harus peduli dengan rakyat, bukan kepentingan di sana. Itu sehingga mudah-mudahan kondisi seperti ini adalah ujian dari Allah. Allah punya sesuatu yang baik rahasianya, sehingga mudah-mudahan ke depan akan lebih baik yang dari yang sebelumnya. Oke, ini keren banget nih istilahnya pengetahuan untuk kita semua, apalagi yang kaula muda. Ya, kaula muda. Prambors sekali ya. Milenial muda Cilegon. Nah, milenial muda Cilegon. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya, Rip ya, untuk para milenial muda Cilegon yang baru mau mulai usaha ataupun kayak Arif tadi udah mulai usaha anak ayamnya. Sukses gue besok. Langsung sukses ya. Nanti anak ayamnya nggak apa-apa kalau misalnya SD masih tutup, anak ayamnya nunggu gede dipotong jadi pecel ayam Jadi geprek densu itu udah Allah yang ngatur. Kalau kita tiba-tiba dilahirkan menjadi orang sukses, sombong nantinya kita. Benar. Ya itu pun Pak Haji hanya sifatnya menghimbau. Ya mungkin namanya Pak Haji juga manusia biasa. Dari kesalahan dan kekurangan itu jangan dipersoalkan. Insya Allah dari apa yang Pak Haji sampaikan ini untuk baik untuk Pak Haji dan untuk masyarakat. Siap. Namanya tepuk tangan dong. Aduh.